Kita menganggap dunia ini adalah milik kita bersama. Sayangnya, bagi jutaan makhluk hidup lain, dunia hanyalah sebuah penjara tanpa jeruji yang terlihat. Eksploitasi hewan bukan sekedar tentang perburuan liar. Ia hidup di tengah kita, berkedok ingin memberikan edukasi, tradisi, hingga hiburan jalanan. Setiap kali seekor hewan dipaksa melakukan hal yang tidak alami, demi tahu manusia, ada harga yang harus dibayar. Dampaknya nyata, antara lain trauma psikologis ironis, malnutrisi, hingga transmisi penyakit zoonosis. Penyakit yang melompat dari hewan ke manusia. Alam menciptakan mereka dengan insting liar, tapi tangan manusia mengubahnya menjadi boneka yang harus menuntut. Mari kita bicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan trotoar kita. Sesuatu yang mungkin sering kita anggap lucu saat kecil. Topeng monyet. Dianya lagi pengen berangkat pagi. Biasanya kan kamu datangnya terlambat. Iya, aku semester 2 mau berubah berangkat pagi terus. Itu ya, aku bukan kata kamu ya. Iya. Lagi baca artikel ya? Artikel apa tuh? Iya, ini aku lagi baca artikel tentang topeng monyet. Topeng monyet, oh yang biasanya di jalanan itu ya? Iya. Permainan terus pakai topeng itu? Iya, bener banget. Jadi aku tuh baca karena dulu tuh kan aku sering lihat di dekat rumah aku tuh banyak banget topeng monyet. Tapi ternyata setelah aku baca artikel ini, topeng monyet itu termasuk ke eksploitasi hewan. Nih lihat nih artikelnya. Nah, jadi menurut artikel yang di sini tuh ada beberapa lembaga perlindungan satwa itu ngatain kalau banyak monyet di praktik ini tuh dilatih dengan cara kekerasan. Jadi mereka tuh kayak disuruh berdiri tegak, mereka dirantai. Bahkan ada beberapa dari mereka tuh yang sampai gigitnya tuh dicabut biar nggak gigitin orang. Giginya dicabut? Iya, beneran dicabut. Kan sedih banget ya. Dan sebagian besar monyet yang dipakai itu tuh merupakan jenis monyet ekor panjang. Yang mereka tuh sebenarnya tuh satwa liar yang harusnya hidupnya di hutan, bukan di jalanan, dan dijadiin hiburan kayak gitu. Mari kita bicara soal monyet ekor panjang, Macaca fascicularis. Monyet-monyet ini seringkali diambil paksa dari habitat aslinya di hutan untuk memenuhi permintaan pasar hiburan. Meskipun terlihat pintar saat meniru gerakan manusia, proses pelatihannya kerap melibatkan tindakan penyiksaan yang melanggar pasal 302 KUHP tentang penganiayaan hewan. Secara ekologis, perburuan liar ini mengancam keseimbangan populasi mereka di alam, menjauhkan mereka dari peran pentingnya sebagai penjaga ekosistem hutan. Namun masalah ini tidaklah hitam dan putih. Di tengah masyarakat kita terjadi sebuah dilema. Di satu sisi, ada warga yang mendukung langkah tegas pemerintah seperti di Jakarta maupun di Bandung. Karena mereka sadar akan ada ancaman penyakit menular dan isu kekejaman hewan. Di sisi lain, ada sebagian masyarakat yang masih memandang topeng monyet ini sebagai warisan budaya nenek moyang yang harus dilestarikan. Meski sebenarnya praktik ini adalah eksploitasi berkedok hiburan semata. Di balik kostum mungil dan gerakan lucu yang memancing tawa, tersimpan realitas kelam yang seringkali luput dari pandangan mata publik. Topeng monyet bukan sekadar tradisi hiburan jalanan yang memudar. Bagi otoritas konservasi, ini adalah bentuk pelanggaran nyata terhadap hak hidup satwa liar. Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA melihat fenomena ini bukan sebagai mata pencarian biasa, melainkan sebuah rantai eksploitasi yang harus diputus demi hukum dan kemanusiaan. Riset ini bermula dari titik koordinat SMA Negeri 6 Surakarta ke kantor BKSDA. Perjalanan pertama kami menuju kantor BKSDA menempuh jarak lintasan sejauh 10 km. Kendaraan kami bergerak dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam.
Di tengah lalu lintas Solo yang dinamis, maka secara sistematis diperlukan waktu tempuh sekitar 15 menit. Di sini kita melihat perbedaan antara jarak yang merupakan besaran skalar dengan perpindahan sebagai besaran vektor yang menarik garis lurus dari sekolah menuju kantor instalasi. Fenomena topeng monyet di mana di Surabaya ya, Surabaya, bahwa itu itu tidak bisa saat ini masih ada, itu ya tidak bisa dihindari ya, dari masih ada, karena ada anggapan bahwa masyarakat itu masih sebagian untuk hiburan tadi ya, hiburan untuk ya merasa menghibur masyarakat gitu kan. Faktor sosial lainnya ya kami ya belum pernah ketemu langsung ya, belum bisa memastikan ketemu langsung sama pelakunya, karena ya sifatnya pindah-pindah, kami belum bisa ketemu langsung, sehingga kami menganggapnya bahwa ada yang beranggapan bahwa itu untuk mencari penghasilan tambahan itu dari beberapa informasi yang kami dapat bahwa itu sebagai juga tambahan untuk mencari kehidupan mereka. BKSDA tentunya ini melarang tegas dan tidak mengizinkan, karena itu adalah melanggar etika dan kesejahteraan satwa, karena itulah satwa liar yang hidupnya adalah di hutan. Itu intinya kami dengan pemerintah kota ya sudah melakukan koordinasi, menjalin komunikasi. Seandainya ada topeng monyet yang masih berkeliaran di wilayah Surakarta dan sekitarnya, kita akan melakukan tindakan dan penertiban bersama. Tindakannya yaitu nanti kita lakukan sosialisasi, penyuluhan, edukasi, dan akhirnya ya akan untuk diserahkan kepada BKSDA Jawa Tengah. Kalau dari mananya kita belum terkonfirmasi ya, terus terkait perdagangan sampai dengan saat ini hasil dari kegiatan BKSDA Jawa Tengah belum menemukan bahwa satwa liar monyet ekor panjang itu diperdagangkan. Secara online, secara media sosial maupun secara itu belum pernah menemukan. Kalau perburuan sih belum pernah ditemukan ya Mbak ya. Belum ditemukan, ya memang di alam masih banyak, di alam masih ada, masih banyak, jadi belum pernah yaitu menemukan informasi terkait dengan perburuan monyet ekor panjang. Berdasarkan dari jurnal penelitian yang telah kami baca, berdasarkan itu ada pandangan bahwa topeng monyet ini merupakan kesenian tradisional yang sudah ada dari lama dan dianggap sebagai bagian dari kebanggaan budaya oleh sebagian orang. Tapi di sisi lain, jurnal tersebut juga menegaskan bahwa kesenian ini sebenarnya berakar dari pengaruh luar dan di dalamnya terdapat praktik kekerasan yang malah sangat menyiksa monyet. Bagaimana BKSDA menanggapi pandangan ini? Tapi tetap teguh sama prinsip ini. Oh ya, pada prinsipnya sekali lagi ya Mbak ya, kita sampaikan bahwa apapun itu praktek ya kegiatannya terkait adanya topeng monyet ekor panjang adalah tidak diperkenankan ya. Tidak diperkenankan, tadi menyalahi etika kesejahteraan satwa, dan BKSDA tetap kekeh, tetap melarang untuk tidak dilakukan praktek yang serupa itu. Lalu seringkali kami melihat topeng monyet atraksi di jalanan. Pasti kan itu meminta sumbangan atau kayak minta uang dari masyarakat. Nah itu beberapa itu memberikan karena merasa terhibur. Strategi dari BKSDA untuk mengingatkan kesadaran publik agar berhenti mendukung eksploitasi satwa sebagai hiburan itu bagaimana Pak? BKSDA bersama jajarannya, tadi juga ada Bu Kepala Resort dan teman-teman juga, kita selalu hadir di tengah masyarakat ya, di lapangan untuk melakukan edukasi, sosialisasi. Jangan pernah memberikan bentuk apapun kepada atraksi topeng monyet ekor panjang itu, baik kepada masyarakat, kepada instansi itu kan,
artinya itu tidak memberikan edukasi yang baik ya, baik dan tentunya tidak baik juga untuk untuk hal tersebut gitu kan, karena kita berkomitmen untuk memberantas menghilangkan praktek topeng monyet ekor panjang di wilayah Surabaya maupun di Jawa Tengah itu. Karena hal itu juga dilarang oleh gubernur, yaitu ada surat edaran gubernur tahun berapa nih? 2018 terkait larangan untuk atraksi monyet ekor panjang di Jawa Tengah. Ini semua diperintahkan semua instansi gitu kan ya. Artinya apa, ini salah satu bentuk komitmen ya pemerintah pusat, daerah untuk memerangi praktek topeng monyet di lingkungan kita lah, di lingkungan kita. Ya, terima kasih ya adik-adik SMA 6 Surakarta. Saya menghimbau kepada semua masyarakat ya, baik masyarakat, baik instansi maupun pelajar, kalau menemukan dan melihat ya masih adanya praktek peragaan topeng monyet di lingkungan kita, untuk segera untuk melaporkan kepada BKSDA Jawa Tengah. Kita akan bersama tim pemerintah daerah untuk melakukan penertiban, dan nanti akan dilakukan untuk penyerahan ya ke BKSDA Jawa Tengah, dan nantinya akan kita translokasi ke kawasan hutan yang memang itu adalah tempat habitatnya. Mungkin menambahi buat teman-teman juga adik-adik, saya selain atraksi topeng monyet ini, selain tidak memperhatikan etika kesehatan satwa ya, karena di dalam itu ada unsur kayak ancaman paksaan itu ya, bukan dilatih dengan keras. Ini juga sebenarnya monyet ekor panjang ini bisa membawa penyakit menular, bisa bertular kepada manusia. Jadi selain dan BKSDA, selain kita dalam komitmen perlindungan satwa, juga kita kaitannya dengan kesehatan juga kita memperhatikan. Jadi sebisa mungkin kita menghimbau kepada masyarakat untuk menghindari kontak dengan satwa tersebut agar tidak penyakit. Memahami kehidupan di balik layar topeng monyet adalah tentang membedah realitas dari berbagai lensa ilmu pengetahuan. Kita tidak hanya bicara tentang seekor primata di pinggir jalan, tapi tentang sistem yang rusak dari berbagai sudut. Jika kita menyelam lebih dalam melalui lensa biologi dan kimia, kita akan menemukan sebuah tragedi kesehatan yang bersifat permanen. Secara biologi, primata seperti Macaca fascicularis ini memiliki sistem saraf dan struktur tulang yang sangat kompleks. Namun, stres lingkungan jalanan yang bising memicu produksi hormon kortisol secara berlebihan. Dalam jangka panjang, hormon stres ini bersifat toksik. Ia merusak sistem kardiovaskular dan menekan sumsum tulang belakang mereka untuk memproduksi sel darah putih, sehingga sistem imun mereka pun runtuh. Kesehatan monyet ditentukan oleh keseimbangan mikronutrien dan mikronutrien yang masuk ke tubuhnya. Di alam liar, monyet mengonsumsi serat dan protein alami yang kaya akan vitamin. Namun, di jalanan, mereka dipaksa melakukan metabolisme terhadap zat-zat kimia yang asing bagi tubuh mereka. Nutrisi yang mereka terima pun menjadi bencana kimiawi. Makanan manusia yang tinggi akan natrium dan glukosa olahan merusak fungsi ginjal dan memicu lonjakan insulin yang tidak alami bagi primata liar. Tubuh mereka yang secara evolusi dirancang untuk mengolah serat dari tanaman hutan, kini dipaksa melakukan metabolisme terhadap zat aditif dan lemak jenuh. Ketidakseimbangan ini dipicu oleh reaksi kimia di dalam darah ini menciptakan peradangan kronis, yang menjelaskan mengapa banyak monyet di jalanan terlihat memiliki luka yang tak kunjung sembuh, ataupun juga bulu yang rontok akibat kegagalan fungsi organ dalam. Dalam teori ekonomi, dikenal istilah biaya peluang, ataupun bisa disebut juga dengan opportunity cost. Ketika seseorang memilih untuk menghabiskan waktunya di jalanan bersama topeng monyet, ia kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan yang lebih produktif dan berkelanjutan di masa depan. Secara makro, ini adalah kerugian sumber daya manusia. Selain itu, ada kerugian ekonomi yang tidak terlihat namun juga besar,
yaitu biaya kesehatan publik yang harus ditanggung oleh negara jika terjadi wabah zoonosis, serta biaya rehabilitasi satwa yang jauh lebih tinggi daripada keuntungan yang dihasilkan dari koin-koin di pinggir jalan. Topeng monyet adalah contoh ekonomi yang tidak berkelanjutan. Ia bergantung pada eksploitasi model hidup yang terus menyusut kualitasnya. Pada akhirnya, ini bukanlah solusi ekonomi yang memandirikan, melainkan cara bertahan hidup yang justru mengunci pelakunya dalam jerat kemiskinan dan kerugian ekologis yang tak ternilai harganya. Dampak ekonomi marginal ini tidak hanya berhenti pada angka pendapatan sang pawang. Jika kita tarik lebih jauh ke dalam logika matematika, kita akan menemukan sebuah kerugian sistematik yang dialami oleh satwa ini. Eksploitasi demi motif ekonomi telah memaksa angka-angka alami dalam hidup mereka menjadi tidak seimbang. Jika kita meninjau dari sisi spiritualitas dan agama, esensi keberadaan manusia di bumi ini adalah untuk membawa rahmat dan kebenaran. Agama mengajarkan kita tentang toleransi, sebuah nilai yang tidak hanya berlaku antar manusia, tetapi juga dalam cara kita memperlakukan seluruh ciptaan Tuhan. Toleransi dalam beragama berarti menghargai kehidupan dalam segala bentuknya, termasuk mengakui bahwa hewan memiliki hak untuk bebas dari rasa sakit maupun dari ketakutan. Pada bidang sosiologi, topeng monyet ini mencerminkan struktur ekonomi marginal di masyarakat perkotaan. Terjadi sebuah ironi sosial, demi menyambung hidup keluarga manusia, hak hidup keluarga satwa dikorbankan. Kita melihat adanya normalisasi kekerasan di ruang publik. Penonton, terutama anak-anak, secara tidak sadar terkonstruksi oleh realitas sosial, bahwa menguasai dan menyiksa makhluk yang lebih lemah adalah hal yang bisa diterima selama itu bersifat menghibur. Ini adalah pola hubungan kekuasaan yang timpang, yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perjalanan riset kami berlanjut menuju kantor Satpol PP Surakarta yang berada pada posisi berbeda, dengan jarak tempuh sekitar 2 km dari sekolah kami. Kecepatan rata-ratanya adalah 40 km per jam. Kami menempuh waktu perjalanan kantor Satpol PP selama 3 menit. Dengan menghitung variabel waktu dan jarak ini, kami menyadari bahwa koordinasi antara instalasi di kota Solo sebenarnya berada dalam radius yang sangat terjangkau. Ketika isu eksploitasi ini berpindah dari hutan ke aspal kota, ia bukan lagi sekadar masalah lingkungan, melainkan telah menjadi masalah ketertiban. Di kota Surakarta, aturan mengenai penggunaan ruang publik telah diatur dengan tegas. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP mengemban tugas berat untuk memastikan bahwa setiap sudut kota tetap aman dan nyaman, dan bebas dari praktik-praktik yang melanggar hukum. Keberadaan topeng monyet ini di persimpangan jalan seringkali menjadi paradoks. Di satu sisi dianggap sebagai hiburan, namun di sisi lain merupakan pelanggaran nyata terhadap peraturan daerah tentang ketertiban umum dan perlindungan satwa. Ya, kalau pandangannya adalah bahwa itu adalah eksploitasi terhadap hewan, memaksa hewan untuk diajak mencari nafkah, dipekerjakan seperti itu. Sampai hari ini kalau dilihat dari faktor sosial mungkin itu adalah pilihan pekerjaan, di mana orang masih tertarik untuk dihibur oleh topeng monyet. Nah, seperti itu. Tapi lebih dari itu, kalau memang itu mau diberantas, berarti kita harus menyiapkan dasar aturannya dulu. Karena itu pasti diatur oleh undang-undang. Kemudian itu ada di ranahnya kepolisian atau Polri
dan juga dari BKSDA. Kalau diizinkan, saya kira mereka tidak ada izin. Izin itu kan legalitasnya adalah surat, ya. Kemudian mungkin hewannya ada semacam vaksin, gitu ya. Sampai hari ini kami, ya karena memang bukan kewenangannya ke arah itu belum sampai kepada menanyakan izin, menanyakan vaksin kepada pemilik tupai monyet itu, seperti itu. Pada saat menangkap bisa jadi ya. Artinya menangkap itu gini, topeng monyet ini kenapa harus kita tangkap, harus kita amankan? Bisa jadi dalam rangka dia mengganggu ketertiban. Nah, seperti itu. Karena mengganggu ketertiban, bisa jadi atraksinya itu ganggu acara, atau mungkin monyetnya dalam kondisi tertentu dia itu jadi liar. Gitu ya. Nah ini bisa kita koordinasi dengan BKSDA. Tapi sampai hari ini kita belum melakukan itu. Hanya pembinaan terkait dengan ketertiban yang mereka lakukan di jalan umum, gitu deh, seperti itu. Ya, ini perlu kesadaran bersama. Ya, jadi arahnya mau kemana kita? Arahnya mau dihentikan dengan penegasan aturan yang ada, atau hanya pembinaan saja. Kalau pembinaan saya kira tidak cukup sampai di situ, karena saya yakin topeng monyet ini adalah sudah menjadi istilahnya jalan hidupnya mereka. Jadi dengan dia topeng monyet atau orang jualan atau orang apapun lah ya, sama itu menjadi jalan hidup yang setiap hari harus mereka lakukan, mendapatkan uang ini, yang seperti itulah. Pemerintah itu maunya apa? Pemerintah dalam hal ini yang berwenang ya, kepolisian, BKSDA. Maunya apa? Apakah maunya itu tertib? Kalau tertib berarti manakala ada kegiatan itu harus dihentikan. Dengan cara apa? Dengan cara pembinaan sampai kepada pemberian sanksi. Ada sanksi administrasi atau sanksi pidana, seperti itu. Kemudian monyetnya dikembalikan kepada alam atau di penangkaran dan sebagainya, seperti itu. Kita juga perlu memberitahu kepada masyarakat bahwa dengan memberi kepada topeng monyet berarti melestarikan kegiatan itu. Ini perlu koordinasi, perlu bersama dengan berbagai pihak. Satpol PP di sini bukan saja tidak sendiri. Satpol PP ini sebagai leading ketertiban dan penegakan peraturan daerah di kota kabupaten, khususnya kota Surakarta. Tapi di lingkungan paling bawah itu ada namanya Satrinmas, ada penanggung jawab, ada Pak Lurah di wilayah masing-masing. Tentu mereka lah yang rutin menjumpai kegiatan tersebut, adanya topengnya di wilayah tersebut. Nah, ini kami nanti bisa sosialisasikan terkait dengan itu, sehingga manakala ada warga ada ditemukan topeng monyet, biar dihimbau ataupun ditertibkan sehingga tidak sampai kepada pemberian uang, seperti itu. Dengan harapan tidak ada orang yang memberi uang itu dia akan jera, kemudian tidak menggunakan monyet untuk usaha lagi. Kita punya Perda 5/2025 tentang penyelenggaraan umum dan ketenangan masyarakat dan perlindungan masyarakat, atau Ibu Teranas dan Dinas, gitu ya, 5 tahun 2025. Di salah satu pasalnya itu ada yang namanya tertib
tapi jalan menggunakan jalan sesuai dengan fungsinya. Nah, kalau kita kategorikan sebagai peminta-minta, itu juga kita bisa jerat dengan pasalnya di tertib jalan atau tertib sosial di perda tersebut. Berarti tidak boleh dia meminta-minta di semua tempat di Kota Surakarta. Sanksinya apa? Sanksinya teguran dan peringatan. Nah, nanti juga ada sanksi administrasi yang harus mereka bayarkan. Seperti itu ada di tertuang di Perda 5 2025. Apa konsisten? Kami konsisten. Tetapi perlu diingat bahwa Surakarta itu besar. Kota kecil itu besar. Kecil dilihat dari luasannya, besar kalau dilihat dari jumlah petugas yang menangani permasalahan di setiap lini permasalahan, gitu. Jadi Solo ini kan punya kurang lebih 600.000 penduduk kalau malam, kalau aslinya. Tapi kalau siang seperti ini sampai 2 juta. Dan permasalahan itu menjadi permasalahan ketertiban yang harus kita tangani. Manakala ada tukang monyet yang ada di wilayah dan tidak bisa kami itu mengetahui secara langsung, maka kami koordinasi dengan itu tadi Satlimas, Pak Lurah yang bisa untuk memberitahu, memberi info kepada kami untuk melakukan pembinaan. Atau mereka sendiri bisa memberikan pembinaan kepada tukang monyet agar tidak menggelar kegiatan di situ. Gitu deh. Kalau titik kampung ya, kalau titik kampung pasti. Jadi karena itu sasaran anak kecil ya, jadi anak kecil sama anak. Tapi kalau datanya perlu kami lihat dulu, kami punya data, kami punya tim IT dan dia bisa rekap data terkait dengan tukangnya. Dan nanti kalau memang hari ini dibutuhkan, dia nanti disampaikan datanya. Kalau terintegrasi belum nih, artinya data ya, kita belum. Jadi mungkin aja ya, seperti parsial saja. Pada saat ada rencana kegiatan itu, maka kita lakukan pendataan. Saya bisa melakukan memerintahkan kepada wilayah hari ini aja, langsung saya WA untuk melihat permasalahan di tengah-tengah masyarakat, manakala ada itu nanti datanya bisa masuk ke saya. Itu hanya bukan paling jam bisa masuk. Karena Linmas itu tiap hari juga patroli di lingkungan masing-masing. Mereka akan melakukan dalam bentuk foto dan bentuk data seperti itu. Cuman kalau saat ini terintegrasi rutin, kemudian melakukan terus, itu si Satlimas ini perlu untuk diberi tahu kapan dia akan mendatang. Jadi nggak setiap hari. Karena tugasnya kan banyak ya, selain patroli juga pengamanan, juga penanganan bencana dan kebakaran seperti itu. Jadi multi kompleks. Yang pertama, kampanyekan dalam bentuk-bentuk yang kekinian, medsos lah. Jadi di kelompok ini buat aja lah kelompok, kemudian ada kampanye medsos terkait dengan tidak boleh eksploitasi hewan. Kedua, rutin kegiatan di ruang publik, ada CFD, ada kegiatan yang lain, dan itu bisa untuk diekspos. Ya. Kemudian konsen terhadap kegiatan masalah ini. Jadi yakin pasti nanti ada pertentangan. Tapi karena generasi muda, saya yakin kamu nanti juga akan belajar terkait dengan
ilmu-ilmu yang menjurus ke arah itu ya. Nah, ini bisa dilakukan. Kemudian juga memberikan informasi yang kuat pada teman, saudara, tetangga dan sebagainya bahwa ini tidak boleh. Tapi menurut saya zaman sekarang medsos lebih mudah, jadi jangkauannya lebih luas. Kalau itu dilakukan, konsistensinya dijaga, kemudian sering mengadakan sosialisasi, kalau perlu gandeng sponsor deh, karena sosialisasi kan perlu anggaran ini. Gandeng sponsor itu bisa untuk membiayai kegiatan, gitu ya. Ya seperti itulah, sama seperti topeng monyet. Kalau dilihat akar budayanya ada dari mana itu kan gitu. Contoh kalau kita ada tarian gambyong umpamanya, kan memang asli Solo, bisa kita lacak itu sejarahnya. Tapi kalau topeng monyet kok enggak deh. Dan itu kan kenapa sampai hari ini tetap ada, yaitu tadi ada orang yang merasa terhibur, kemudian orang yang memberikan uang sumbangan, dan itu jadi support terus menerus bagi mereka. Nah ini kalau memang ini mau dihentikan ya itu dilarang. Cuma orang Indonesia itu orang yang paling dermawan ya, jadi rasa ibanya tinggi. Sesuatu kasih. Tidak boleh mengamen di traffic light. Itu sudah ada sudah. Itu pun setiap hari harus kita patroli. Kalau nggak dilarang, orang itu harus sedekah kan boleh. Nggak pikir gimana tempatnya kan gitu. Padahal di jalan itu ganggu, kemudian bahaya, ya, seperti itu. Nah, maka hal semacam itu perlu kita sampaikan pada Perjalanan kita membedah fenomena topeng monyet membawa kita pada satu kesimpulan, bahwa hiburan tidak boleh berdiri di atas penderitaan. Kita telah melihat dari lensa biologi betapa tubuh mereka hancur, dari kacamata ekonomi betapa lingkaran ini tidak menyejahterakan mereka, dan dari perspektif hukum betapa pentingnya ketertiban itu. Namun semua aturan dan data tersebut tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya perubahan kesadaran dari kita maupun dari masyarakat di sekitar kita. Are you here with me? Just looking out on the day of another dream, where you can't get what you want, but you can get me. So let's set out to see, 'cause you are my medicine. When you're close to me, when you're close to me. The coal and the submarines round the world will go. Does anybody know if we're looking out on the day of another dream? Sebagai generasi muda, kita memiliki kekuatan yang luar biasa untuk memutus rantai ini. Solusinya dimulai dari hal yang paling sederhana, berhenti menjadi penonton.
Tiap koin dan tawa kita saat melihat hal tersebut secara tidak langsung menjadi sebuah investasi untuk memperpanjang hal ini. Kita harus dapat membedakan mana budaya dan juga mana eksploitasi.